Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ujang Komarudin dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin, tentunya di Ujang Komarudin Channel. Nah, pada kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tips milenial untuk meraih kesuksesan. Dalam sebuah perjalanan dari Yogyakarta, saya satu pesawat dengan salah satu 100 orang terkaya di Indonesia. Ya, beliau adalah Direktur Utama PT Sido Muncul. Mungkin teman-teman milenial dan sahabat Ujang Komarudin di seluruh Indonesia sudah mengenal beliau. Beliau Pak Irwan Hidayat. Nah, karena perjalanan yang singkat itu, saya diberikan dua nasihat ya yang penting, dan hari ini saya jalankan betul-betul. Kebetulan ketika itu tahun 2016 ya, dan saya waktu itu masih menjadi staf khusus ketua DPR ya, di usia milenial tentunya, usia 34, dan menjadi penulis pidato teks ketua DPR. Dan bagi saya ini bagian daripada salah satu perjalanan karir, dan mohon maaf ya sedikit kesuksesan dalam hidup saya. Ada hal yang menarik dari nasihat beliau kepada saya. Apa itu? Dia katakan kepada saya, "Jang," katanya, "jika kamu ingin sukses, maka paling tidak lakukan dua hal." Apa itu? Yang pertama yaitu buat dirimu terkenal, buat dirimu populer, katanya. Lalu saya merenung gitu di dalam pesawat di bisnis kelas ya, karena beliau orang kaya, saya waktu itu sebagai pejabat negara, staf khusus ketua DPR, tentu sama-sama duduk di kursi yang enak gitu ya, bisnis kelas pesawat Garuda. Lalu saya bilang, caranya bagaimana untuk menjadi orang yang populer, yang terkenal? Dia katakan, di dalam hidup ini, katanya, di setiap hari kehidupan yang kita jalani ini, banyak peristiwa-peristiwa muncul setiap saat, setiap hari. Dan itu bisa menjadi momentum kita untuk bisa muncul, untuk bisa berkarya, untuk bisa berprestasi, untuk bisa muncul di depan publik, dan itu bisa membuat kita menjadi terkenal. Nah, kalau sudah terkenal, katanya, Ujang pasti akan banyak dibutuhkan oleh banyak orang dan oleh banyak institusi. Kalau namanya sudah populer gitu, orang akan banyak butuh kepada Ujang. Pokoknya lakukan strategi bagaimana Ujang bisa terkenal dan bisa juga bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Lalu saya merenung bagaimana caranya gitu, ingin kita bisa terkenal itu gitu. Nah, semua tokoh bangsa ini gitu, semua tokoh di dunia ini juga terkenal. Ya ada sih tokoh yang bangsa atau tokoh dunia yang tidak terkenal, tapi hampir seluruh tokoh di dunia ini adalah orang yang populer dan terkenal. Dan kalau kita terkenal memang bisa banyak manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia. Ya, saya merenung lagi gitu loh. Sulit memang, tapi saya jalani. Oleh karena itu sejak tahun 2017, setelah saya tidak lagi menjabat sebagai staf khusus, saya berusaha ingin menjadi, mohon maaf ya, dosen-dosen yang terkenal, dosen-dosen yang populer, dosen-dosen yang berprestasi. Maka saya mencemplungkan diri menjadi pengamat politik. Agar apa? Ya tadi, agar saya bisa populer, agar bisa terkenal. Saya berjuang selama katakanlah 7 bulan ya kan, seperti yang saya ceritakan di video-video sebelumnya, itu nama saya tidak populer-populer, tidak terkenal-terkenal. Ketika sudah 8 bulan baru nama saya dikenal dalam konteks percaturan politik nasional sebagai pengamat politik nasional. Nah, hari ini ya alhamdulillah gitu, saya sebagai, mohon maaf, sebagai Presiden Milenial Indonesia gitu, ya namanya cukup populer dalam konteks sebagai pengamat dan sebagai akademisi di tingkat nasional. Bahkan media-media dunia juga banyak yang mewawancari saya dalam konteks mengamati perpolitikan Indonesia, ingin disorot dalam mata dunia. Yang kedua, rumusnya adalah, kata beliau, yaitu baik dengan semua orang. Jadi kita tidak boleh membedakan siapapun. Jangan sampai karena dia pejabat ya, dia konglomerat, kita baru hormat, kita baru taat.
gitu kan. Tapi kita tidak hormat kepada orang lain. Bagaimana kita ingin sukses, ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi milenial yang membanggakan gitu ya, yang populer, yang hebat, yang berprestasi, kalau kita tidak hormat misalkan kepada orang tua kita, tidak hormat kepada keluarga kita, kepada tetangga kita gitu, kepada masyarakat, lalu tidak hormat kepada pembantu kita, kepada tukang beca, tukang ojek, supir angkot, supir taksi, semua harus kita hormati. Tidak boleh membedakan apapun profesi mereka, entah mereka orang besar, entah orang kecil, entah sedang di atas, entah sedang di bawah, kita hormati semuanya. Kita hargai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, apapun profesinya, walaupun mereka orang biasa, orang rendahan, kita harus hormati dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu ya, ketika saya mohon maaf ya, ketika populer terkenal sebagai pengamat politik nasional, lalu juga saya berbuat baik dengan semua orang, termasuk dengan teman-teman media. Hampir ya, mohon maaf ya, seluruh teman-teman media nasional, internasional, dan daerah itu tidak pernah saya tolak gitu. Ketika mereka ingin mewawancara, saya layani dengan senang hati, dengan gembira, dengan penuh keikhlasan, sehingga saya bisa melayani semuanya. Agar apa? Agar pikiran dan gagasan saya gitu tersampaikan kepada publik melalui teman-teman media tersebut. Oleh karena itu, paling tidak dua hal inilah yang harus teman-teman milenial pegang ya. Tadi apa? Jadikan diri kita sebagai orang terkenal, orang populer ya, di apapun profesi kita, gitu. Apapun kerjaan kita, apapun bidang keahlian kita. Kalau kita sudah populer di situ, maka orang lain akan butuh terhadap kita. Yang kedua tadi, rumusnya bagaimana kita baik dengan semua orang. Ini bukan hanya ajaran agama yang harus menghormati semua orang, tapi juga ajaran nilai-nilai kehidupan, bahwa memang kita harus baik dengan semua orang, apapun profesinya, tidak boleh pandang bulu. Nah, tentu ini menjadi rumus yang menurut saya mahal ya. Saya merasakan betul itu. Ketika saya berjuang untuk terkenal, untuk populer sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai pengamat politik, memang agak sulit, agak berat. Tapi kalau sudah terkenal, sudah dikenal, ya alhamdulillah, televisi banyak yang mengundang, media-media luar negeri juga banyak yang mewawancarai, media-media mainstream, cetak online gitu ya, radio juga banyak yang wawancara tiap hari sejak 4 tahun yang lalu gitu. Lalu juga senior-senior menteri juga banyak yang kontak saya, anggota DPR juga banyak yang menelepon saya gitu. Lalu banyak masyarakat juga di seluruh Indonesia juga mengontak saya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA, dan lewat telepon. Artinya apa? Artinya ketika kita terkenal, populer, kemanfaatan kita insya Allah akan lebih bisa dirasakan oleh semua kalangan, baik kalangan elit, atas, maupun kalangan masyarakat. Jadi dua rumus itulah paling tidak yang harus dijalankan dan lakukan oleh teman-teman milenial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai jalan kesuksesan bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Kita sebagai anak-anak milenial yang dilahirkan di negeri ini, maka harus berkontribusi terhadap bangsa ini. Sekecil apapun kontribusi kita itu. Nah, saya selalu punya moto ya, kepada teman-teman milenial, saya ingin menghimbau gitu, berprestasilah kita ini gitu. Agar apa? Agar prestasi kita dilihat oleh Indonesia dan dunia. Dan sekecil apapun prestasi kita itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.